Beralih ke informasi utama kami, Saudara, Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan ketetapan tersangka Ferdi Sambo dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Surat pemberitahuan soal Ferdi Sambo itu diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum. Surat berisi penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan pembunuhan berencana Yosua. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyebut peran Ferdi Sambo adalah melakukan dugaan tindak pidana, mengubah, merusak, menghilangkan informasi elektronik yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Yosua. Jeratan dugaan pelanggaran Ferdi Sambo dalam kasus penghalangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dijabarkan Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya. Ketujuh tersangka dijerat Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik. Dari keterangan Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo jadi tersangka dugaan merusak hingga menghilangkan suatu informasi atau dokumen elektronik berkaitan kasus pembunuhan Yosua. Juga dugaan tindak pidana yang menyebabkan terganggu atau tidak bekerjanya sistem elektronik. Kalau dirunut ke belakang, jeratan Undang-Undang ITE ini berkaitan dengan perusakan kamera CCTV yang sebelumnya diungkap Polri. Polri bilang anak buah Ferdi Sambo aktif mengambil, menghilangkan, hingga menghancurkan CCTV di lokasi penembakan Yosua sekitar rumah dinas Ferdi Sambo. Ferdi Sambo sudah dipecat Polri karena menghalangi penyidikan. Begitu juga sejumlah anak buahnya yang menjadi tersangka penghalangan penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Kejaksaan menyiapkan 43 jaksa penuntut umum untuk kasus penghalangan penyidikan dengan tersangka Ferdi Sambo dan 6 orang lainnya. Jaksa ditugaskan mengikuti perkembangan penyidikan perkara penghalangan penyidikan. Informasi terkini, Saudara, dari Kejaksaan Agung akan disampaikan jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, setelah menerima surat ketetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka penghalangan penyidikan, apa langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung? Abel. Ya, tentunya setelah menerima surat tersebut ini bisa menjadi pertimbangan ya dari Kejaksaan Agung, di mana tadi juga siang dari Kejaksaan Agung ada rilis begitu ya, dan dari surat rilis tersebut ini Kejagung menerima satu pemberitahuan tersangka, dan ini disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dari Direktorat Tindak Pidana Cyber dari Barreskrim Polri. Nah, satu nama atau dari satu pemberitahuan tadi, satu nama ini merupakan Ferdi Sambo, di mana Ferdi Sambo dalam rilis surat tersebut dijerat Undang-Undang ITE. Ferdi Sambo diduga melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ia juga disangka melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan juga dan atau pasal 233 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana aturan tersebut ini mengatur tentang tindakan perusakan atau merusak atau memindahkan informasi elektronik dan menghilangkan barang bukti. Nah, setelah surat tersebut diterima oleh Kejaksaan Agung, lalu dari Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum ini menunjuk 43 jaksa penuntut umum yang nantinya ditugaskan untuk menangani kasus penghalangan proses hukum atau obstruction of justice. Jadi nanti 43 jaksa yang sudah ditunjuk ini nanti akan mengawal begitu ya, dan mengatakan apa saja kejahatan-kejahatan dari Ferdi Sambo. Cynthia.
Ya Abel, dari puluhan jaksa penuntut umum yang sudah disiapkan ini, apakah nantinya akan ada pengelompokan khusus agar penanganan kasus Verdi Sambo ini bisa sesuai yang diharapkan dan bisa dilakukan secara menyeluruh, Abel? Ya, untuk hal tersebut, Cynthia dan juga saudara, ini juga kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Kejaksaan Agung begitu ya. Tapi memang belum ada konfirmasi dari pihak Kejaksaan Agung. Kami masih menunggu terkait dengan hal tersebut. Tapi yang jelas memang untuk saat ini dari kasus Verdi Sambo, kita mengetahui bahwa sidang etik terus dilakukan begitu ya. Dari sidang etik tersebut sudah ada 3 yang dipecat secara tidak hormat, ada Verdi Sambo, ada juga dari Agus Nurpatria dan Kompol Baikuni yang dipecat secara tidak hormat, dan bahkan baru-baru ini juga ada AKBP Jerry Raymond Siagian yang juga turut disangsi pemberhentian secara tidak hormat. Meskipun untuk saat ini Cynthia dan juga saudara bahwa sudah ada 7 tersangka. 7 tersangka tersebut sebenarnya juga sudah diterima begitu ya oleh Kejagung, tapi 7 tersangka ini hanya baru 1 yang suratnya diterima oleh Kejaksaan Agung, yakni terkait dengan 1 tersangka, ini adalah Verdi Sambo. Nah, 6 tersangka lainnya ini ada AKBP Arif Rahman, lalu juga ada Kompol Cuk Putranto, ada Brigjen Hendra Kurniawan, ada Kombes Agus Nurpatria, ada Kompol Baikuni Wibowo, ada AKP Irwan Widianto. Itulah 6 lainnya atau 6 tersangka lainnya yang memang suratnya belum diterima, dan untuk saat ini dari Kejaksaan Agung hanya baru menerima 1 surat pemberitahuan tersangka, yakni dengan tersangka Irjen Verdi Sambo. Kita masih menantikan bagaimana nanti proses selanjutnya, Cynthia dan juga saudara. Kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak Kejaksaan Agung. Cynthia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung dari Kejagung. Terima kasih Abel.